warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik siswa semua yang lagi belajar dari rumah. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perubahan iklim dan pemanasan global ya. Jadi ini adalah materi kelas 7 semester genap, di mana kompetensi dasarnya adalah menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian untuk keterampilannya yaitu kalian akan membuat tulisan tentang gagasan adaptasi, kemudian penanggulangan masalah perubahan iklim. Nah, tujuan pembelajarannya ini ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca dengan benar. Kemudian yang kedua mendefinisikan pemanasan global dengan tepat. Yang ketiga menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran ini. Kemudian bagaimana pandangan kita tentang lingkungan? Nah, di mana lingkungan itu merupakan sebagai objek yang dapat dieksploitasi ya. Kemudian lingkungan juga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Kemudian manusia dan lingkungan hidup itu saling berdampingan. Kemudian manusia merupakan bagian dari lingkungan. Jadi itu tentang pandangan kita manusia terhadap lingkungan. Nah, kemudian ini proses terjadinya pemanasan global. Ini pertambahan gas rumah kaca, kemudian efek rumah kaca, kemudian terjadinya pemanasan global. Nah, untuk efek rumah kaca ini bisa adik-adik lihat pada gambar ya, dimana proses terjadinya efek rumah kaca itu dimana panas matahari yang dipancarkan itu sebagian diserap oleh bumi yang memanasinya. Jadi sebagian dipancarkan oleh bumi. Kemudian panas matahari juga sebagian itu dipantulkan. Jadi sebagian diserap oleh bumi ya. Jadi sinar matahari yang dipancarkan ke bumi itu tuh sebagian diserap oleh bumi, kemudian sebagian itu dipantulkan kembali oleh atmosfer. Kemudian panas matahari juga sebagian itu dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Jadi ini kalian bisa lihat panah ya, ini panahnya. Ini jadi ada yang kedua, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer. Kemudian yang ketiga, panas matahari yang dipantulkan ke bumi itu dipancarkan ke bumi, dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Kemudian yang keempat, radiasi matahari yang dipantulkan itu sekitar 30 watt per meter pangkat 2. Jadi ini adalah proses terjadinya efek rumah kaca. Jadi kenapa disebut dengan efek rumah kaca? Kemudian pemanasan global ya. Ini adalah bagaimana proses atau bagaimana penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, di mana matahari itu memancarkan radiasi ke bumi ya. Jadi radiasi sinar matahari itu juga kita ketahui bahwa radiasi sinar matahari itu merupakan sumber dari sistem iklim di bumi ya. Kemudian matahari yang dipancarkan juga itu sebagian radiasi surya itu dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer. Nah, kemudian untuk terjadinya efek rumah kaca itu sebagian sinar inframerah yang datang ke bumi itu diteruskan melewati atmosfer. Namun sebagian besar diserap dan dipancarkan kembali ke segala arah oleh awan dan molekul-molekul gas dari rumah kaca, yang mengakibatkan atmosfer di dekat
permukaan bumi itu semakin panas. Kemudian radiasi itu dipantulkan kembali ke angkasa. Jadi sinar matahari yang dipantulkan ke bumi ya, itu radiasinya itu akan dipantulkan kembali ke angkasa. Namun sebagian gelombang tersebut diserap oleh gas rumah kaca, yakni CO2, CH4, N2O, HFCS, dan SF4 yang berada di atmosfer. Nah, sebagai akibatnya, gelombang tersebut terperangkap di dalam atmosfer bumi. Nah, peristiwa yang terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan suhu rata-rata di permukaan bumi meningkat. Peristiwa inilah yang sering kita sebut dengan pemanasan global. Sehingga itu sekarang ini kita lihat ya, musimnya sudah tidak menentu. Kadang biasa dari pagi sampai jam 12 itu panas sekali ya. Kemudian tiba-tiba hujan. Itu iklimnya sudah tidak menentu lagi. Kemudian penyebab dari pemanasan global itu ada beberapa faktor yang menyebabkan pemanasan global. Yang pertama adalah emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Jadi misalnya di sekitar kalian itu ada pembangkit tenaga listrik. Nah, hasil pembakarannya itu asap-asapnya itu akan menghasilkan CO2. Begitu juga asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor itu juga akan menghasilkan CO2. Kemudian yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi yang ingin saya katakan tadi. Kemudian emisi metana dan hewan, lahan pertanian dari dasar laut Arktik. Nah, untuk itu kotoran hewan itu juga akan menghasilkan emisi metana ya. Kemudian deforestation, penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Nah, kita ketahui bersama di wilayah Indonesia ini sering terjadi penebangan liar yang menyebabkan pembakaran lahan hutan atau ada yang hutan terbakar. Nah, itu yang nantinya juga menjadi penyebab dari pemanasan global. Kemudian penggunaan chlorofluorocarbons CFC dalam refrigerator pendingin. Nah, untuk CFC ini itu dihasilkan dari misalnya dari AC ya. AC, penggunaan AC, mesin pendingin ruangan, kemudian kulkas. Nah, itu juga salah satu penyebab dari pemanasan global. Kemudian meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Jadi itu adalah penyebab dari penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Oke. Berikut penyebab dari perubahan iklim ya. Penyebab dari perubahan iklim itu aktivitas manusia yang tidak mempertimbangkan keseimbangan lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim dalam jangka panjang pada suhu global dan pola cuaca. Berikut ini ada beberapa penyebab dari perubahan iklim. Itu yang pertama adalah kendaraan bermotor. Nah, kita lihat ya di Indonesia khususnya di Gorontalo itu jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat ya yang menggunakan bahan bakar minyak. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, misalnya di negara Cina, ya itu kendaraan mereka itu alat transportasi itu mereka menggunakan misalnya motor listrik. Jadi motor yang dicas-cas ya. Jadi motor mereka itu tidak lagi menggunakan bahan bakar. Begitu juga untuk kendaraan hari-hari yang mereka gunakan itu lebih banyak mereka menggunakan transportasi umum. Karena apa? Karena itu mengurangi polusi ya. Jadi misalnya kalau di Cina, jadi kebetulan saya pernah ikut pelatihan, jadi diberikan kesempatan di belajar
atau studi banding di negara Cina, itu saya melihat kendaraan karyawan-karyawan, pegawai-pegawai kantor itu mereka tidak menggunakan kendaraan pribadi. Itu mereka lebih banyak menggunakan kendaraan umum, bis-bis ya. Bis-bis yang besar ya. Itu yang mereka gunakan. Karena apa? Karena untuk mengurangi polusi ya. Kemudian peternakan dan pertanian. Nah, penggunaan pupuk nitrogen dalam pertanian untuk menyuburkan tanah dapat menimbulkan senyawa nitrooksida N2O, gas rumah kaca. Sementara peternakan terutama sapi itu memproduksi gas metana yang merupakan salah satu pemicu pemanasan global. Kemudian penyebab yang berikut, gas buang industri. Penggunaan listrik dan proses pembakaran di pabrik yang meningkatkan emisi karbon dioksida. Jadi asap-asap yang dihasilkan dari pabrik-pabrik itu juga penyebab dari perubahan yang menyebabkan perubahan iklim. Kemudian membuang sampah sembarangan ya. Tempat pembuangan sampah itu sering mengandung gas metana. Nah, kemudian kulkas dan AC. Senyawa klorofluorokarbon atau CFC itu dari alat pendingin itu dapat menghancurkan lapisan ozon yang menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Kemudian penggundulan hutan, penebangan pohon, alih fungsi hutan, deforestasi menyebabkan berkurangnya penangkap karbon dioksida di bumi dan berdampak pada penebalan gas rumah kaca. Kemudian peningkatan gas rumah kaca itu berfungsi menjaga suhu bumi tetap stabil. Namun kalau konsentrasinya meningkat, itu lapisan atmosfer semakin tebal, panas bumi yang terperangkap di atmosfer makin banyak sehingga terjadi pemanasan global. Kemudian untuk terjadinya perubahan iklim ini ada secara alamiah, di mana untuk perubahan iklim secara alamiah itu perubahan iklim yang disebabkan oleh masuknya panas matahari yang sebagian dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa. Kemudian sebagian sinar atau panas matahari yang dipantulkan ke angkasa itu ditahan oleh gas rumah kaca, ya. Sehingga panas tersebut terperangkap di permukaan bumi, ya, sehingga terjadinya efek rumah kaca. Nah, untuk efek rumah kaca ini berfungsi agar bumi tetap hangat, sehingga makhluk hidup dapat bertahan hidup. Jika tidak suhu permukaan bumi akan 33 derajat Celcius lebih rendah. Nah, dengan bertambahnya gas rumah kaca itu, pemanasan permukaan bumi meningkat, inilah awal dari pemanasan global terjadi. Kemudian yang penyebab yang kelima itu peningkatan suhu bumi telah menyebabkan perubahan pada iklim bumi. Misalnya sebagian wilayah kebanjiran, sementara wilayah lainnya kekeringan. Meningkatnya permukaan air laut, mencairnya gunung es di kutub dan sebagainya. Banyak kita lihat ya di berita-berita itu ada yang namanya banjir rob. Banjir rob itu banjir dari air laut yang naik ya. Kemudian misalnya di provinsi Gorontalo, misalnya kita di kota Gorontalo panas, kemudian di Gorontalo Utara sana misalnya hujan hingga banjir. Nah, itu yang menyebabkan salah satu efek terjadinya perubahan iklim. Oke adik-adik, untuk materi tentang perubahan iklim cukup sampai di sini saja. Kemudian di akhir pembelajaran ini ada 3 uji kompetensi yang kalian harus jawab ya. Ada 3 pertanyaan. Itu yang pertama adalah jelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Kemudian jelaskan penyebab pemanasan global. Yang ketiga, jelaskan penyebab perubahan iklim. Oke adik-adik, pembelajaran kita tentang perubahan iklim pada kesempatan ini cukup demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.